Selama kurang lebih 2 bulan menggunakan root blower Golden Tech GT050, sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa saya bagikan ya. Dan dalam video ini saya gabungkan dalam review Golden Tech GT050 secara lengkap ya, sampai ke pemipaannya semuanya akan saya bahas di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video saya kali ini akan mereview secara detail tentang root blower yang sudah saya miliki kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Mereknya itu Golden Tech GT050 yang diproduksi oleh PT Bumi Wirasta ya. Dan apa yang saya alami selama 2 bulan inilah yang saya tuangkan dalam video ini ya. Nah, pada awalnya memang mesin root blower Golden Tech GT050 ini hanya saya tempatkan di beberapa kolam ya. Jadi ada 5 kolam di belakang rumah saya itu yang di barak B ya, tepatnya di belakang rumah saya. Itu yang akan dialirin oksigen oleh root blower Golden Tech GT050 ini. Itu sesuai dengan blueprint atau rencana awal yang kita diskusikan dengan Bang Delva ya dari Bumi Wirasta. Dan Bang Delva itu mengirimkan layout kira-kira yang sebaiknya dibuat seperti ini, kurang lebih seperti itu ya, sampai tata letak mesinnya, terus posisi-posisi titik-titik aerasinya. Karena kebetulan root blower Golden Tech GT050 ini rencananya itu mau kita buat menggunakan diffuser titik-titik aerasinya, diffuser 8 inci. Jadi di dalam blueprint yang 4 lembar ini juga ada disampaikan seperti apa titiknya dibuat, terus pemipaan yang benar untuk diffuser 8 inci itu juga dibuat di sini ya. Jarak antara dasar kolam ke diffuser, terus pipa-pipa, ukuran-ukuran pipa, itu semuanya memang sudah kita bicarakan di awal ya. Jadi bisa dikatakan sebelum mesin root blower Golden Tech GT050 ini datang ke rumah saya ya, dalam perjalanan pengiriman itu saya sudah mulai prepare hal-hal yang saya butuhkan untuk mesin ini ya. Jadi ketika dia datang sudah bisa langsung diinstal dan dicoba. Seperti misalnya pembuatan kotak mesin sebaiknya itu sudah harus disiapkan sebelum mesin datang ya, karena beratnya mesin ini juga luar biasa ya, diangkat 4 orang juga ini cengap-cengap ya kalau kata orang Medan. Nah, jadi ketika mesin ini datang yang saya terima itu adalah root blower termasuk silincer yang bagian atas ini ya, tempat udara masuk, terus bodi utamanya root blower yang besar yang di depan ini, terus juga dinamo, terus safety untuk beltnya yang sebelah kiri ini yang warna kuning. Tapi saya harus menyiapkan header ya. Header itu saya buat sendiri custom dari pipa 4 inci. Itu juga sesuai dengan petunjuk yang diberikan ke saya ya dari PT Bumi Wirasta. Terus saya tambahin join rubber atau flexible join ya. Ini untuk menghilangkan getaran antara mesin dan pipa. Dan selebihnya itu sudah datang dari sana itu komplit ya. Termasuk juga pengaman-pengamannya seperti ini nih. Safety valve ini juga sudah dilengkapi oleh inkubator ya, tekanan ya. Jadi kelihatan tekanan berapa yang keluar dari mesin kita ini. Terus juga itu kalian bisa lihat ada pipa silincer untuk inlet ya, atau tempat udara masuk ya. Di dalamnya ini juga ada semacam saringan yang bisa kita bersihkan secara berkala ya. Dan ini sudah lengkap datang dari sana. Nah, kalau misalnya contohnya kita lihat dari bodi utama, kalian lihat ada 2 knop merah yang ada di atas mesin ya. Itu adalah tempat kita mengganti oli. Olinya ini sekali 3 bulan itu kita ganti ya. Dan sudah ada inkubatornya ya, ada kaca yang kelihatan olinya. Nah, ini sering salah ya. Di kaca itu kan kelihatan ada setengah ketinggian olinya, bukan berarti itu kekurangan oli ya. Memang standarnya ketika kita mengisi oli ini, kaca itu harus dalam posisi setengah ya. Kalau lebih itu malah nanti akan ada tetesan-tetesan seolah-olah mesinnya itu bocor. Begitu menurut Bang Delva ya dari PT Bumi Wirasta. Untuk jenis oli yang kita gunakan itu, olinya itu size 90 ya, oli single grade. Dan itu hanya kita ganti di bulan pertama ketika mesin baru beroperasi 1 bulan, terus setelah itu secara berkala setiap 3 bulan. Nah, untuk detail tipe serta spesifikasi mesin juga sudah ada di sini terpatri ya, terlengket di sebelah kanan kalau kita menghadap mesin. Terus ada tulisan Golden Tech dengan huruf tebal ya.
Root blower Golden Tech ini merupakan salah satu teknologi terbaru dari root blower yang pernah ada ya, karena dia sudah memiliki 3 loops ya, atau 3 daun istilahnya ya. Kalau dilihat secara perbedaannya dengan root blower sebelumnya atau konvensional itu kalau di root blower yang lama itu masih menganut 2 loops ya, atau 2 daun ya. Sementara di Golden Tech itu sudah 3 daun. Nah, kalian bisa lihat dari gambar ini, yang sebelah kiri ini adalah root blower model konvensional, sementara Golden Tech itu sudah menganut yang 3 loops ya. Nah, ini juga sangat menguntungkan karena dengan produk yang teknologi terbaru ini itu kinerjanya lebih bagus ya. Terus kebisingan dan getaran itu jauh berbeda dibandingkan yang lama. Jadi bisa dikatakan sangat halus sekali ya. Karena dia juga rotornya itu sangat presisi ya, sehingga tidak terjadi gesekan atau yang menimbulkan kebisingan lah ya. Kalau dilihat secara teknologi ya, kalau kita belah-belah misalnya mesinnya seperti yang saya tunjukin ini bisa kelihatan ya, kalau ke 3 loopsnya itu memang presisi ya, jadi tidak bersentuhan ya, tidak ada bergesekan. Jadi sudah diatur oleh pabrikannya itu untuk menghasilkan tekanan yang lebih kuat, kinerja mesin yang lebih halus, sehingga konsumsi wattnya juga akan semakin kecil. Dan ini merupakan kelebihan yang sangat luar biasa ya. Jadi cocok sekali untuk kita yang budidayanya itu di lingkungan padat penduduk ya. Nah, mesin root blower ini juga sudah melalui beberapa tahapan pengujian ya, tes yang punya standar ISO ya, seperti yang saya tunjukin ini ya. Ini beberapa contoh tes mesin root blower yang dikeluarkan oleh PT Bumi Wirasuta. Jadi bukan asal-asal dibuat ya, tapi semua root blower ini sudah melalui pengujian yang benar agar berfungsi maksimal untuk kolam-kolam kita. Nah, sekarang kita bergeser ke belakang. Di belakangnya itu ada dinamo ya. Kalau dari Bumi Wirasta itu dinamonya biasanya mereknya CMP ya. Dan kebetulan dinamo yang saya gunakan ini sekarang sudah dinamo 3 pas ya. Yang sebelumnya itu 1 pas. Tentunya dengan menggunakan dinamo 3 pas dan kebetulan listrik rumah saya ini hanya 1 pas, sehingga saya harus membutuhkan inverter ya untuk bisa menjalankan mesin ini. Inverter ini secara umum itu fungsinya untuk merubah arus 1 pas ya, listrik rumahan yang 220 volt itu menjadi arus 380 volt atau 3 pas ya. Jadi untuk mesin 3 pas, kalau listrik rumahan kita itu 220 volt, maka kita membutuhkan inverter. Nah, satu hal yang harus diingat, untuk setting inverter yang kita pakai itu harus sesuai dengan spesifikasi mesin dinamo yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya spesifikasi dinamo itu tidak pas dengan inverternya, maka pengalaman saya itu dayanya bakal hilang ya, kekuatan root blowernya itu tidak maksimal ya, atau bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Saya sempat seperti itu ya, uring-uringan ini kok tenaganya nggak kuat gitu, ternyata salah setting di inverter. Nah, kelebihan lagi kalau kita menggunakan inverter ini, kita bisa mengatur konsumsi watt ya, konsumsi watt. Jadi ketika saya baru tebar benih, itu setting yang saya gunakan itu hanya setting kecil saja ya, seperti 38 gitu ya. Kalau maksimal 50 mungkin nanti ketika ikannya sudah mulai besar, jadi konsumsi wattnya juga akan semakin besar tentunya ya. Jadi dia bisa di setel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di dalam ruangan mesin ini juga saya tempatkan MCB khusus ya ke mesin ini, itu untuk safety ya. Jadi kalau ada apa-apa, dia hanya terputus sampai di MCB ini saja ya, dari segi kelistrikannya. Dan untuk menjaga suhu ruangan mesin ini tidak panas, saya pasangin 2 exhaust ya, 1 exhaust untuk angin masuk dan 1 lagi itu exhaust untuk membuang udara yang ada di dalam ruangan ini ya. Jadi suhunya tetap bagus untuk mesin kita. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pemipaan yang saya lakukan ya untuk root blower ini. Jadi awalnya itu memang dari header, itu kan headernya berbentuk T di sini ya. Pipa utama itu ada pipa 2 inci, ini ada 2. Ini sudah saya bagi untuk kolam sebelah kanan dan kolam sebelah kiri ya. Pipa utamanya ini berukuran 2 inci. Dan semakin ke kolam itu pipa akan semakin kecil. Begitu triknya yang saya lakukan ya. Jadi kalau dilihat dari layout yang seperti ini, total kolam yang bisa diairi oleh root blower ini saya buat itu maksimal di 16 kolam ya, dari seluruh kolam yang ada di tempat saya ya. Jadi kolam-kolam lobster dan kolam-kolam lain itu nggak masuk pakai root blower ya. Dan kalian bisa lihat posisi mesin itu berada di kotak kuning yang sebelah kanan atas. Terus kalau titik-titik aerasinya, jumlah titik-titik aerasi itu seperti
setiap kolam itu sesuai dengan angka yang ada di setiap kolam ini. Jadi kalian lihat. Nah, pipa yang warna kuning itu adalah pipa 2 inci, terus yang berwarna merah itu adalah pipa 1 inci. Terus ujung-ujungnya nanti setelah 1 inci itu diperkecil lagi di pipa 3/4. Kemudian ujung-ujungnya itu tinggal disesuaikan kita mau pakai apa ya. Kalau saya kan kebetulan pakai 2 jenis titik aerasi. Yang pertama itu diffuser, itu berarti dia depannya pakai 3/4. Tapi kalau pakai Uniring itu pakai yang pipa setengah. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi total seluruh titik aerasi yang ada di kolam ini itu kurang lebih 97 titik dari 16 kolam ya. Sebenarnya ini kolam hanya di belakang rumah saya ya, tidak termasuk kolam yang ada di depan yang sekitar 21 kolam. Jadi memang mesin ini hanya saya berdayakan di bagian belakang ya, tempat paling banyak video-video saya itu dibuat. Nah, kawan-kawan bisa lihat dari video ini ya, saya ada layoutnya, terus langsung juga penunjukan kolamnya. Kalian bisa cek di tanda-tanda panahnya itu ya, berarti posisi videonya itu berada di tanda panahnya macam ini, itu berarti berada di kolam beton ya, yang sebelah sini ya. Jadi kalau saya hitung-hitung posisi dari kotak mesin yang warna kuning ini sampai ke kolam beton paling ujung itu, kalau saya hitung berdasarkan pipanya itu hampir 45 meter ya, hampir 45 meter, dan itu jarak terjauh dari ruangan mesin. Dan kelebihannya lagi saya perhatikan, kalian bisa lihat juga bahwa semua rata ya, sangat rata tekanan aerasinya. Padahal ini kolam bisa dikatakan itu bertingkat-tingkat ya. Jadi maksudnya itu bertingkat-tingkat, tidak rata ya, tidak dalam satu hamparan. Karena kan posisinya kolam-kolam di belakang rumah saya ini itu kolam-kolam yang hidup ya, berkembang ya. Jadi ada yang lebih tinggi, macam kolam beton itu posisi yang paling tinggi. Dan kolam D4 yang 2 biji di tengah itu posisi paling rendah. Jaraknya bisa hampir setengah meter ya posisi airnya. Tapi Rod Blower Golden Tech GT050 ini bisa mengaerasinya dengan tekanan yang sama di seluruh titik. Itu sangat luar biasa ya. Dan dengan komposisi masih saya gunakan itu hanya 38 posisi inverternya, kekuatannya. Jadi mesin itu masih sangat halus sekali. Dan suara mesin itu sama sekali tidak bising ya. Bisa dibayangkan saya sudah memiliki 2 lubang besar ya, sebesar exhaust di kiri dan kanan kotak mesin, tapi itu masih tidak bising ya. Karena posisi mesin dari tempat pendopo yang biasa saya itu diskusi dengan kawan-kawan yang belajar ke saya itu hanya berjarak sekitar kurang lebih sekitar 8 meter. Jadi memang tidak pernah bising ya. Jadi diskusi itu tetap bisa berjalan lancar tanpa terganggu oleh suara mesin, padahal sudah ada 2 lubang exhaust di sisi mesinnya. Sebegitu silentnya mesin ini ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang akan kita bahas ya. Contohnya seperti apa cara perawatan rutinnya, penggantian oli seperti apa, terus bagaimana jika contohnya bermasalah di dinamonya, terus kita punya cadangan apa. Hal-hal itu mungkin akan kita bahas di video berikutnya ya. Tapi jangan usah khawatir, selama saya menggunakan Rod Blower Golden Tech GT050 ini, tentunya perkembangan masalah-masalahnya juga akan saya sampaikan ke kalian ya. Jadi fair ya, bukan hanya kelebihannya. Nah, jangan lupa kalau kalian misalnya butuh Rod Blower seperti ini, kalian itu akan lebih gampang jika menghubungi langsung distributornya ya, PT Bumi Wirasta. Kalau enggak, kalian bisa chat mereka itu di Instagram dulu ya, supaya kalian itu bisa dapat panduan serta masukan-masukan lah, kira-kira mesin apa yang cocok buat kalian. Dan saya sangat recommended untuk Rod Blower Golden Tech GT050 ini bagi kita-kita yang memang farmnya itu berada di tengah pemukiman penduduk ya. Karena jujur ini sangat silent sekali dan saya sangat puas sekali menggunakannya ya, karena suaranya sama sekali tidak ada malah menurut saya ya. Sebelum saya tutup video ini, seperti biasa buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channel ini ya kalau belum subscribe. Terus kalau misalnya kalian ingin berlangganan di channel Bang Gulo, kalian bisa tekan tombol langganan ya. Di situ bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian dan kebutuhan kalian ya. Banyak sekali video-video privat yang memang khusus budidaya ikan nila secara intens yang ada di channel ini ya, yang saya privat khusus untuk pelanggan saja. Dan kalau kalian misalnya berminat, tinggal tekan tombol joinnya saja. Oke lah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang hadir dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.